Bayangkan, di sebuah desa pesisir yang tenang di Gresik, Jawa Timur, tambak udang membentang luas, kincir berputar, suara tawa pekerja jadi musik pagi hari. Semua tampak damai, semua tampak biasa. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan itu tersembunyi rahasia kelam. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang hilangnya seorang anak, tetapi tentang pengkhianatan, nafsu, dan kerakusan yang mengalahkan kasih sayang seorang ayah. Ya, Anda tidak salah dengar. Sampai di mana seorang ayah bisa tega mengorbankan darah dagingnya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, menantu yang seharusnya setia, justru ikut menjadi bagian dari rencana gelap itu. Kisah ini akan membawa kita menyelami satu persatu jejak misteri, laporan kehilangan yang janggal, bukti-bukti yang terkuak di tambak nomor 5, hingga pengakuan di ruang sidang yang membuat semua orang terdiam. Teman-teman, inilah tragedi nyata yang mengguncang Gresik. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa air mungkin bisa menutup tubuh, tetapi kebenaran tidak akan pernah bisa ditenggelamkan. Juli 2022, di pesisir Gresik, udara kemarau terasa kering menusuk kulit. Angin laut yang biasanya membawa aroma asin segar, kini bercampur bau lumpur dari tambak udang yang membentang luas di sepanjang desa Manyar. Dari kejauhan, deretan kincir aerator berputar lambat, menghasilkan suara berderik yang jadi musik keseharian bagi para pekerja tambak. Anak-anak kecil berlarian di jalan tanah, para ibu menjemur ikan asin, sementara bapak-bapak sibuk menambal jala. Semua tampak biasa, semua seolah berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Namun, di balik ketenangan itu, sesungguhnya ada sebuah rahasia kelam yang siap mengguncang desa. Sebuah kisah tentang keluarga terpandang yang selama ini disegani, namun ternyata menyimpan noda gelap yang bahkan lebih dalam daripada lumpur tambak itu sendiri. Rahasia yang membuat orang-orang kelak tercengang, dan nama Manyar akan disebut-sebut dengan bisik-bisik ketakutan. Warga desa mengenal Pak Hendra sebagai Raja Udang Gresik, pria paruh baya yang berhasil membangun tambak udang seluas hektaran dari nol. Dengan rumah besar yang berdiri megah di tengah-tengah kompleks tambak, Pak Hendra dianggap simbol kesuksesan. Orang-orang menaruh hormat padanya, menyebut namanya dengan kagum, bahkan sebagian berharap bisa ikut bekerja di bawah naungannya. Kehadirannya seakan jadi bukti nyata bahwa kerja keras bisa mengubah nasib. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pagar kawat berduri yang mengelilingi rumah besarnya. Tidak ada yang mendengar pertengkaran yang pecah antara Pak Hendra dengan putra tunggalnya, Fajar, tentang usaha keluarga. Tidak ada yang melihat air mata Rani, menantu yang seharusnya setia, ketika ia berjalan lunglai ke kantor polisi. Semua rahasia itu tersimpan rapi, seolah-olah diselimuti air tambak yang tenang, tapi siap setiap saat melepaskan gelembung kebenaran ke permukaan. Hari-hari berikutnya, ketenangan desa Manyar akan terusik. Polisi akan turun tangan. Kolam nomor 5 akan menjadi saksi bisu, dan masyarakat Gresik akan tercengang ketika mengetahui bahwa tambak yang selama ini memberi makan ratusan keluarga justru berubah menjadi kuburan air bagi seorang anak muda yang seharusnya punya masa depan cerah. Pagi tanggal 5 Juli 2022, udara Gresik masih dibalut sisa embun kemarau. Dari arah tambak, suara kincir air terdengar pelan, berpadu dengan kokok ayam dan lantunan ayat suci dari masjid kecil di kampung. Desa Manyar yang biasanya penuh keceriaan, hari itu mendadak tegang ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan kantor polisi sektor desa. Dari dalam mobil, turun seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Tubuhnya masih tegap, meski wajahnya dipenuhi keriput tanda usia. Dialah Pak Hendra, pemilik tambak udang terbesar di kawasan itu, yang sudah lama dijuluki warga sebagai Raja Udang Gresik. Orang-orang yang lewat menoleh heran, sebab jarang sekali orang sebesar Hendra datang sendiri ke kantor polisi desa. Di sampingnya berjalan seorang perempuan muda. Wajahnya pucat, matanya bengkak, seolah semalaman menangis. Tubuhnya tampak lunglai, langkahnya pelan, hampir terseret. Dialah Rani, menantu Pak Hendra, istri dari Fajar. Ketika keduanya melangkah masuk ke kantor polisi, suasana ruangan yang tadinya santai mendadak berubah kaku. Petugas yang berjaga saling pandang, lalu buru-buru berdiri memberi hormat. Pak Hendra langsung bicara dengan suara berat, agak serak. "Pak, saya mau melapor. Anak saya Fajar sudah 2 hari tidak pulang. Kami khawatir terjadi sesuatu." Polisi yang menerima laporan mengangguk pelan, lalu mempersilakan mereka duduk. Rani duduk dengan mata tertunduk, sesekali menyeka air mata yang jatuh. Sementara itu, Pak Hendra mulai bercerita.
Katanya, beberapa hari sebelumnya ia sempat bertengkar hebat dengan Fajar soal pembagian hasil tambak. Fajar, anak tunggalnya itu, merasa tidak pernah diberi kepercayaan mengurus usaha keluarga. Ia ingin mandiri, ingin diberi tanggung jawab lebih besar. Namun, menurut Pak Hendra, Fajar masih terlalu muda dan kurang matang. Dia keras kepala, maunya serba cepat, padahal mengurus tambak itu butuh pengalaman panjang. Kami sempat bertengkar, dia marah, lalu pergi begitu saja. Katanya mau ke Palembang, mencari jalan hidup sendiri. Saya kira dia hanya butuh waktu, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Nada suara Hendra terdengar datar, seakan sedang menceritakan sesuatu yang biasa, nyaris tanpa emosi. Hal itu membuat beberapa petugas saling melirik. Seorang ayah yang kehilangan anak seharusnya lebih panik. Di sisi lain, Rani yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Dengan suara bergetar ia berkata, "Malam sebelum pergi, Fajar sempat telepon sebentar. Dia bilang, 'Jangan khawatir, aku baik-baik saja.' Tapi setelah itu, nomornya tidak bisa dihubungi lagi. Saya coba berkali-kali, selalu mati." Ucapannya diakhiri dengan tangis tertahan. Petugas pun mencatat semua keterangan itu. Untuk sementara, kasus tersebut dicatat sebagai laporan orang hilang. Biasanya, orang dewasa yang pergi dianggap atas kemauan sendiri. Banyak anak muda desa yang ingin keluar dari bayang-bayang orang tua, merantau, mencoba peruntungan di kota. Cerita Fajar terdengar mirip dengan pola itu. Namun tetap saja, ada sesuatu yang janggal. Laporan baru dibuat setelah 2 hari, padahal keluarga mengaku sangat khawatir. Sikap Pak Hendra yang terlalu tenang pun menjadi catatan kecil bagi polisi. Di luar kantor, matahari mulai meninggi, menyinari tambak udang yang berkilau seperti kaca. Orang-orang kampung melintas, tak tahu bahwa pagi itu adalah awal dari kisah kelam yang akan mencoreng nama keluarga besar Hendra. Sebuah kisah di mana seorang ayah dan menantu berdiri bersama, bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk menutupi sebuah rahasia yang lebih gelap dari air tambak itu sendiri. Berkas laporan resmi pun segera dikirim ke tingkat kabupaten. Dalam waktu singkat, kasus ini jatuh ke tangan seorang penyidik berpengalaman. Kompol Adi, pria yang sudah lebih dari 20 tahun malang melintang dalam dunia penyidikan. Dikenal teliti dan tidak mudah percaya, Adi membaca laporan itu dengan seksama. Ia mengerutkan kening ketika melihat kronologi. Fajar pergi tanggal 3 sore, tapi keluarga baru melapor tanggal 5 pagi. 2 hari penuh tanpa kabar, tapi mereka masih bisa duduk tenang begitu. Kalau benar-benar cemas, kenapa baru sekarang lapor? Gumamnya pelan. Di matanya, laporan itu bukan sekadar kehilangan biasa. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar, sesuatu yang disembunyikan. Dan sejak hari itu, roda penyelidikan mulai bergerak. Dari sekadar laporan orang hilang, kasus ini akan berubah menjadi pengungkapan sebuah tragedi besar yang mencoreng nama baik kampung dan mengguncang nurani banyak orang. Di ruang kerjanya yang sederhana di kantor Polres Gresik, Kompol Adi duduk termenung. Berkas laporan orang hilang atas nama Fajar bin Hendra terbuka di depannya. Kertas itu hanya beberapa lembar, tapi cukup membuat alisnya berkerut. Dalam 2 dekade kariernya sebagai penyidik, ia sudah sering menemui laporan serupa anak muda, pergi merantau, suami meninggalkan rumah karena konflik, atau kasus keluarga yang awalnya tampak biasa. Namun, ada sesuatu dalam kasus ini yang terasa berbeda. Adi mengulang membaca kronologi. Fajar terakhir terlihat pada tanggal 3 Juli sore, setelah pertengkaran dengan ayahnya. 2 hari tanpa kabar, lalu barulah keluarga melapor pada tanggal 5. Wajar bila seorang ayah menunggu dulu, berharap anaknya pulang dengan sendirinya. Tapi yang membuat Adi terganggu adalah sikap tenang Pak Hendra ketika melapor. Tidak ada kepanikan, tidak ada gelagat cemas, hanya kalimat-kalimat datar. Kalau benar-benar takut kehilangan anak, mana mungkin wajah setenang itu, batinnya. Hal lain yang membuatnya gelisah adalah kesaksian Rani. Ia mengatakan menerima telepon dari Fajar pada malam kepergiannya. Satu kalimat singkat, "Aku baik-baik saja." Namun Adi tahu betul, dalam banyak kasus, orang yang benar-benar ingin merantau atau menjauh, biasanya tetap menjaga komunikasi. Mereka mengabari keluarga secara berkala, bukan hanya sekali lalu menghilang. Ini seperti penutup cerita yang terlalu rapi, gumamnya. Tak ingin berspekulasi terlalu jauh, Adi memerintahkan tim teknis untuk segera memeriksa data panggilan masuk dan keluar dari nomor Fajar. Beberapa jam kemudian, laporan elektronik masuk ke mejanya. Hasilnya jelas.
Tidak ada satupun panggilan ke nomor Rani pada tanggal yang ia sebutkan. Adi menghela napas panjang. Fakta ini langsung meruntuhkan keterangan awal keluarga. Berarti ada kebohongan di sini, pikirnya. Ia mulai yakin kasus ini bukan sekadar orang hilang, ada sesuatu yang lebih gelap. Malam itu, Adi duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu redup menemani, sementara di luar angin kemarau bertiup kering. Di mejanya, terbentang foto lama pernikahan Fajar dan Rani, diambil 2 tahun lalu. Senyum mereka kala itu penuh harapan, kontras sekali dengan wajah pucat dan mata sembab Rani yang ia lihat pagi tadi. Kenapa kamu menangis, Rani? Karena kehilangan suami? Atau karena rahasia yang kamu simpan terlalu berat? Gumam Adi lirih. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk turun langsung ke lokasi tambak milik Hendra. Kompleks itu luas, hampir 7 hektar dengan belasan kolam yang dipisahkan tanggul tanah. Dari kejauhan, rumah besar bercat putih berdiri megah di tengahnya, dikelilingi pagar kawat berduri. Dari luar, tempat itu tampak makmur, simbol keberhasilan seorang pria desa yang bangkit dari nol. Namun begitu memasuki halaman, perasaan Adi berubah. Semuanya terlalu bersih, terlalu rapi. Tidak ada sedikit pun tanda kekacauan. Bahkan di kamar Fajar, ranjang tertata sempurna, lemari penuh pakaian, dan sebuah rokok setengah terbakar masih tergeletak di asbak. Kalau dia benar pergi dalam keadaan marah, bagaimana mungkin kamar ini tetap seperti tidak tersentuh? Tanya Adi dalam hati. Ia menoleh pada Hendra yang berdiri di sampingnya. Sejak Fajar pergi, ada yang membereskan kamar ini? Tanyanya dengan nada tenang. Pria tua itu menggeleng pelan. Tidak, Pak. Saya biarkan begitu saja. Saya pikir dia akan pulang, jadi tidak izinkan siapapun masuk. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi justru membuat Adi makin curiga. Terlalu sempurna, terlalu rapi. Seolah ada skenario yang disiapkan. Tim penyidik kemudian berbincang dengan para pekerja tambak. Anehnya, hampir semua memberikan jawaban serupa. Fajar pergi ke Palembang, Pak. Tidak ada yang aneh di tambak. Jawaban yang terlalu sama, terlalu seragam. Adi tahu, orang desa biasanya polos. Mereka tidak pandai berbohong, apalagi menutupi detail. Jika semua memberi jawaban yang sama persis, itu artinya mereka diajari untuk menjawab begitu. Dalam hati, Adi semakin yakin. Ada cerita yang sengaja disembunyikan, dan kunci untuk membukanya pasti ada di sekitar tambak ini. Hari itu, ia menutup buku catatannya dengan tenang. Mulai sekarang, kita anggap kasus ini bukan lagi orang hilang. Kita gali lebih dalam, dan kita lihat siapa yang sedang bermain dengan kebohongan. Siang itu, udara Gresik makin panas. Matahari memantul di permukaan tambak udang seperti cermin berkilau. Di posko kecil yang didirikan sementara dekat balai desa, Kompol Adi duduk dengan tim teknis, menelaah laporan detail dari operator telekomunikasi. Tidak ada catatan panggilan dari nomor Fajar ke nomor Rani pada tanggal 3 Juli malam, ucap seorang petugas sambil menunjuk layar laptop. Log ini jelas. Artinya pernyataan Bu Rani tidak benar. Adi mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang meski hatinya makin yakin. Kebohongan sudah terjadi sejak awal laporan. Ia menutup map dengan gerakan lambat, lalu menatap anak buahnya. Ini bukan sekadar orang hilang. Mulai sekarang, kita perlakukan sebagai kasus kriminal. Malam harinya, Adi kembali ke rumah besar milik Pak Hendra. Kali ini, ia membawa tim kecil untuk pemeriksaan lebih teliti. Mereka menyisir tiap ruangan dengan hati-hati. Kamar Fajar tetap jadi sorotan. Rokok yang setengah terbakar di asbak seakan menjerit, meninggalkan tanda bahwa pemiliknya tidak berniat pergi jauh. Kalau benar marah lalu pergi, biasanya ada pakaian atau barang yang dibawa. Tapi di sini, semuanya utuh, bisik seorang penyidik muda. Adi hanya mengangguk, pikirannya berputar. Ia merasa setiap sudut rumah itu seperti dipoles terlalu rapi, seakan-akan ada upaya menghapus jejak. Sementara itu, para pekerja tambak kembali diperiksa. Anehnya, jawaban mereka sama persis dengan hari sebelumnya. Pak Fajar pergi ke Palembang, bahkan intonasinya nyaris sama. Adi semakin curiga. Orang-orang desa biasanya tidak bisa bersepakat begitu rapi, kecuali ada yang mengarahkan. Namun ada satu orang yang berbeda. Pak Karto, pekerja tua yang sudah puluhan tahun ikut mengurus tambak, terlihat gelisah ketika dipanggil. Tangannya bergetar, keringatnya menetes meski angin sore bertiup kencang. Setelah lama terdiam, ia akhirnya berbisik, "Pak, beberapa malam ini udang di kolam nomor 5 sering naik ke permukaan.
Airnya juga bau, bukan bau biasa. Saya lihat Bu Rani beberapa kali pergi ke sana malam-malam sendirian. Kata-kata itu membuat Adi menegakkan tubuh. Ia mencatat setiap detail dengan teliti. Bagi orang awam, udang naik ke permukaan mungkin hanya tanda air rusak. Tapi bagi penyidik, itu bisa berarti sesuatu disembunyikan di dasar kolam. Sore menjelang malam, Adi berdiri di tepi kolam nomor 5. Angin kemarau bertiup pelan, permukaan air bergoyang lembut. Tampak damai seperti biasa, tapi bagi Adi, kedamaian itu justru menimbulkan kecurigaan. Ia menatap lama, seakan berbicara dengan air yang berkilau di bawah sinar matahari terakhir. Kalau benar ada rahasia di sini, waktu akan membongkarnya, gumamnya. Malam itu, di posko sementara, Adi memimpin rapat. Ia membuka peta seluruh tambak, lalu melingkari kolam nomor 5 dengan spidol merah. Mulai malam ini, kita awasi kolam ini 24 jam. Pasang kamera, pekerja dilarang mendekat. Besok kita putuskan langkah berikutnya. Keputusan itu membuat ruangan hening. Semua tahu mengeringkan kolam bukan hal mudah. Biayanya besar, risikonya tinggi. Tapi tatapan mata Adi penuh keyakinan. Mereka yang mengenalnya tahu, intuisi penyidik tua ini jarang salah. Benar saja, tengah malam kamera pengawas merekam sesuatu yang mencurigakan. Rani berdiri cukup lama di tepi kolam nomor 5. Tatapannya kosong, bibirnya bergetar seolah berbicara dengan air yang gelap. Bukan sikap seorang istri yang sedang kehilangan, tapi seperti orang yang menyimpan rahasia besar. Ketika menonton rekaman itu, Adi mengulanginya 3 kali. Setiap kali, keyakinannya makin kuat. Jawaban atas hilangnya Fajar bukan di jalan menuju Palembang, melainkan di bawah permukaan kolam nomor 5 ini. Esok pagi, ia akan membuat keputusan besar, mengeringkan kolam. Apapun risikonya, kebenaran harus ditemukan. Subuh tanggal 6 Juli 2022, embun masih menempel di dedaunan bakau yang mengelilingi tambak. Suasana desa Manyar sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan gemericik air yang dialirkan ke parit kecil. Namun di salah satu sudut tambak, suasana berbeda. Mesin diesel besar meraung, memompa air dari kolam nomor 5 ke saluran pembuangan. Polisi memasang garis kuning di sekeliling tanggul, melarang siapapun mendekat kecuali tim teknis. Kompol Adi berdiri tegak di tepi tanggul, tangannya di belakang punggung. Sorot matanya tajam menatap permukaan air yang berputar pelan ditarik mesin pompa. Jaga jarak aman, katanya singkat. Tidak ada yang turun ke bibir kolam tanpa arahan. Suaranya datar, tapi setiap anggota tim tahu, perintah itu tak bisa ditawar. Di kejauhan, beberapa warga desa berdiri berkerumun. Mereka berbisik-bisik, heran melihat polisi bekerja di tambak besar milik Pak Hendra. Bagi mereka, Hendra adalah orang terpandang. Tak ada yang menyangka rumah megahnya yang selalu ramai tamu akan jadi pusat penyelidikan kriminal. Seiring waktu, permukaan air kolam turun, sedikit demi sedikit. Dari kilau biru, berubah keruh kecoklatan. Sesekali, gelembung besar muncul dari dasar. Pecah di permukaan seperti napas panjang dari sesuatu yang lama terpendam. Bau anyir mulai tercium, menusuk hidung para petugas. Di posko, layar monitor menayangkan rekaman dari malam sebelumnya. Rani berdiri lama di tepi kolam, memeluk tubuhnya sendiri. Bibirnya bergerak, seperti berbicara dengan air. Adi memejamkan mata sejenak, lalu bergumam dalam hati. Semoga aku salah. Tapi penyidikan bukan soal harap, ini soal kebenaran. Menjelang siang, air kolam sudah surut hingga setinggi pinggang orang dewasa. Tim teknis turun dengan sepatu bot, membawa tongkat besi panjang untuk menusuk dasar lumpur. Mereka bergerak perlahan, hati-hati, seakan setiap tusukan bisa menemukan sesuatu yang tidak diinginkan. Ketegangan terasa. Pak Karto, pekerja tua, berdiri di balik garis pembatas. Jari-jarinya meremas topi caping, wajahnya pucat, seolah hatinya tahu sesuatu yang disimpan selama ini akhirnya akan muncul. Ketika matanya bertemu dengan tatapan Adi, ia buru-buru menunduk. "Komandan," teriak salah satu teknisi dari sisi barat tanggul. "Ada benda keras di sini." Suasana seketika hening. Semua orang menoleh. Adi mengangguk, memberi isyarat agar prosedur pengamanan bukti dijalankan. 2 petugas forensik melangkah perlahan, menusuk lumpur dengan hati-hati. Bau busuk semakin menyengat, berbeda dengan bau tambak biasa. Beberapa menit kemudian, sesuatu yang terbungkus lumpur mulai tampak. Para petugas saling pandang, lalu memanggil tandu dan jaring. Dengan hati-hati, mereka mengangkat benda itu ke atas terpal plastik. Suasana menjadi berat. Bahkan suara mesin pompa
terdengar jauh, tenggelam oleh keheningan mencekam. Ketika lumpur dikerok, jelaslah sudah. Sebuah tubuh manusia, terikat dengan tali sintetis dan diberi pemberat batu besar. Beberapa petugas muda menahan napas, ada yang memalingkan wajah. Namun Adi berdiri tegak, menatap tajam. Pelan, ucapnya, jangan ada bukti yang rusak. Di saku celana lusuh yang melekat pada jasad itu, ditemukan sebuah cincin kawin. Setelah dibersihkan, ukirannya masih terbaca. Inisial F, R. Adi memejamkan mata sesaat. Ia tahu, tidak perlu banyak kata. Cincin itu sudah cukup menjadi saksi bisu. Yang terbaring di depan mereka bukan lagi orang hilang, melainkan korban pembunuhan. Fajar, putra tunggal Raja Udang Gresik. Suasana di sekitar kolam berubah mencekam. Beberapa pekerja yang ikut menyaksikan menutup wajah dengan tangan. Ada yang berbisik pelan membaca istighfar. Dari kejauhan, warga desa makin ramai berkerumun. Tapi polisi menjaga ketat agar tak ada yang mendekat. Hari itu, kolam nomor 5 yang selama ini jadi sumber rezeki warga, resmi berubah menjadi kuburan air. Dan sejak saat itu, kasus hilangnya Fajar bukan lagi misteri sederhana. Ia telah menjelma tragedi besar yang akan mengguncang desa Manyar dan membuka wajah gelap dari orang yang selama ini dihormati. Sore itu, setelah penemuan jasad Fajar di kolam nomor 5, suasana desa Manyar mendadak berubah. Kabar menyebar begitu cepat, dari warung kopi ke musola, dari tepi jalan ke rumah-rumah warga. Orang-orang berbisik dengan wajah terkejut. Betul, Fajar ditemukan di tambaknya sendiri, terikat dengan batu. Suara gemuruh itu sampai ke telinga polisi yang berjaga. Mereka tahu, kasus ini tak lagi bisa ditutupi. Di posko penyidikan, Kompol Adi duduk dengan raut serius. Di hadapannya, Pak Karto dipanggil khusus untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pria tua itu menunduk, tangannya meremas topi caping lusuh yang selalu menemaninya di tambak. Suaranya bergetar ketika mulai bicara. Pak, saya tidak tega, tapi nurani saya tidak bisa diam. Beberapa malam sebelum ditemukan, saya sering lihat Bu Rani berdiri lama di tepi kolam nomor 5. Tengah malam, saat orang lain tidur. Kadang dia membawa senter kecil, kadang hanya duduk termenung. Saya curiga, tapi saya takut bicara karena majikan saya Pak Hendra orang besar di sini. Adi menatapnya penuh perhatian. Lalu, apakah Bapak melihat sesuatu yang lain? Gerobak, barang yang dipindahkan, atau suara aneh? Tanyanya pelan. Pak Karto terdiam sejenak, lalu menelan ludah. Saya dengar, seperti suara roda gerobak berderit lewat tanggul. Malam itu gelap, saya tidak berani mendekat, tapi langkahnya 2, bukan 1. 1 berat, 1 ringan. Sejak saat itu, kolam nomor 5 berubah. Bau airnya tidak seperti biasanya. Udang naik ke permukaan, seakan ada yang mengganggu dari bawah. Ruang posko hening. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Karto seperti menambahkan kepingan puzzle. Kompol Adi mencatat teliti. Ia tahu, kesaksian orang desa seperti Karto seringkali polos dan jujur. Justru dari merekalah kebenaran pertama kali muncul. Pak Karto, ucap Adi dengan nada hangat. Bapak sudah sangat berani bicara. Apapun risikonya, kebenaran harus diungkap. Jangan takut, negara akan melindungi saksi. Mendengar itu, air mata Pak Karto menetes. Saya cuma ingin Fajar tenang, Pak. Anak itu baik, tak pernah sombong. Dia sering turun ke tambak membantu kami, walau tidak perlu. Saya tidak sanggup kalau kebenaran kematiannya dikubur begitu saja. Malamnya, Kompol Adi mengadakan rapat intensif. Di papan tulis, ia menempelkan foto cincin Fajar, rekaman CCTV yang menampilkan Rani berdiri di kolam, serta catatan kesaksian Pak Karto. Dengan spidol merah, ia melingkari nama Rani dan Hendra. Kita sudah punya benang merah, katanya. Mulai malam ini, pengawasan diperketat. Setiap pergerakan Rani dan Hendra harus dicatat. Jangan ada komunikasi bebas di antara mereka. Tim pun bergerak cepat. Di rumah besar Hendra, polisi berjaga. Rani yang biasanya bisa keluar masuk tambak malam-malam, kini hanya bisa menatap dari balik jendela. Ekspresinya pucat, matanya kosong, sementara Hendra tetap mencoba bersikap tenang, menyapa petugas seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Adi tahu, ketenangan itu hanya topeng. Di luar, warga semakin ramai membicarakan kasus ini. Seorang ibu tua berbisik pada tetangganya.
Sedalam-dalamnya laut, lebih dalam hati manusia. Siapa sangka seorang ayah tega begitu. Kalimat itu mengalir dari mulut ke mulut, menambah beban suasana malam. Adi duduk di posko, menuliskan catatan kecil di buku usangnya. Kejujuran tidak perlu latihan, kebohongan selalu butuh skenario. Ia tahu, malam-malam berikutnya akan menentukan. Dengan bukti yang ada, tinggal menunggu waktu sebelum dinding kebohongan runtuh. Dan kunci utama untuk membuka semuanya ada pada dua orang, Pak Hendra dan Rani. Malam di Desa Manyar terasa berbeda sejak polisi memasang kamera pengawas menghadap ke kolam nomor 5. Kabel-kabel ditarik menuju posko kecil di balai desa. Layar monitor menampilkan gambar hitam putih dari permukaan air tambak yang gelap. Anggota polisi bergantian berjaga, sementara di luar hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin laut. Kompol Adi duduk dengan tenang. Kopi hitam di tangannya sudah dingin. Matanya tak lepas dari monitor. Ia tahu, kebenaran kadang muncul di saat orang mengira tak ada yang melihat. Sabar, gumamnya. Waktu akan menunjukkan. Tepat tengah malam, sesuatu mulai terekam. Sosok seorang perempuan berjalan pelan menuju tepi kolam. Tubuhnya kecil, langkahnya gontai. Kamera memperjelas wajah pucatnya Rani. Ia berdiri lama di pinggir kolam, menatap ke air yang gelap. Tangannya sesekali meremas ujung baju, bahunya berguncang seolah menahan sesuatu. Yang membuat merinding bukan sekadar kehadirannya, melainkan gerakan bibirnya. Rani tampak berbisik. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berbicara dengan air. Tidak ada orang lain di sana, hanya dirinya, kolam yang sunyi, dan rahasia yang ia pendam. Di posko, beberapa anggota polisi saling pandang. Ada yang bergidik, ada yang menahan napas. Seperti orang bicara sama arwah, bisik seorang polisi muda. Adi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar tetap diam. Ia mengulang rekaman itu 3 kali. Setiap kali, keyakinannya semakin kuat. Jawaban atas hilangnya Fajar bukan di Palembang. Semua ada di sini, di bawah air kolam nomor 5. Ucapnya lirih. Setelah berdiri hampir setengah jam, Rani akhirnya berbalik pulang. Bayangan tubuhnya menghilang di kegelapan. Tapi di monitor, jejak kehadirannya sudah terekam jelas. Besok paginya, Adi mengumpulkan seluruh tim. Suaranya mantap, meski ia tahu risiko yang akan dihadapi. Besok pagi, kita keringkan kolam nomor 5 sepenuhnya. Apapun yang disembunyikan di dalamnya, harus kita lihat dengan mata kepala sendiri. Ruangan hening. Semua tahu keputusan itu berat. Mengeringkan satu kolam besar butuh waktu, tenaga, dan biaya. Jika salah, mereka bisa dituduh gegabah. Tapi tatapan Adi membuat anak buahnya yakin, kalau ada rahasia di dasar air, inilah satu-satunya cara untuk membongkarnya. Tambahnya, malam berikutnya, suasana tambak makin mencekam. Kamera tetap menyala, tapi Rani tidak muncul lagi. Mungkin ia sadar diawasi, mungkin juga merasa cukup dengan kunjungan sebelumnya. Namun, rekaman semalam sudah cukup untuk dijadikan langkah besar. Warga desa mulai curiga. Mereka melihat garis polisi di sekeliling tambak, mendengar raungan mesin pompa yang bekerja tanpa henti. Ada apa sebenarnya? Tanya seorang bapak di warung kopi. Seorang ibu menjawab lirih. Katanya ada mayat di kolam. Ya Allah, Arame, desa yang biasanya hanya diwarnai tawa anak-anak dan suara azan, kini dipenuhi desas-desus. Orang-orang bicara pelan, seakan takut kata-kata mereka terdengar oleh angin. Di posko, Adi menutup buku catatannya. Ia tahu, besok bukan lagi sekadar mencari orang hilang. Besok, kebenaran yang berusaha ditenggelamkan akan dipancing ke permukaan. Dan ketika itu terjadi, tak ada lagi ruang untuk kebohongan. Subuh tanggal 7 Juli 2022, Desa Manyar terbangun bukan oleh suara ayam berkokok, melainkan oleh deru mesin diesel yang meraung dari arah tambak. Kabut tipis masih menggantung di udara. Embun menetes dari daun kelapa, tapi suasana tidak lagi tenang. Polisi memasang garis kuning rapat di sekitar kolam nomor 5. Tidak ada satupun warga yang diizinkan mendekat. Meski dari kejauhan puluhan pasang mata menatap penuh rasa ingin tahu. Kompol Adi berdiri di tepi tanggul. Tangannya disilangkan di belakang, wajahnya serius. Jaga jarak. Jangan ada yang masuk ke area inti tanpa izin. Perintahnya singkat. Anggota tim teknis mulai menurunkan pipa besar ke dalam kolam. Mesin diesel meraung kencang, memompa air keluar sedikit demi sedikit. Awalnya, permukaan kolam masih memantulkan kilau cahaya matahari pagi. Tapi seiring waktu, airnya surut. Warna biru keabu-abuan berubah keruh, penuh lumpur. Bau amis mulai tercium, menusuk hidung. Sesekali,
gelembung besar meletup di permukaan, seperti napas panjang dari sesuatu yang lama terpendam di dasar. Burung-burung kecil berterbangan, bingung dengan keramaian yang tidak biasa. Kincir aerator yang biasanya berputar kini dimatikan. Suara yang tersisa hanyalah mesin pompa dan desau angin yang lewat di sela bakau. Menjelang siang, air kolam tinggal setinggi pinggang. Tim teknis turun dengan sepatu bot tinggi. Mereka membawa tongkat besi panjang, menusuk dasar lumpur perlahan. Seakan setiap tusukan bisa menemukan sesuatu yang tidak diinginkan. Wajah mereka tegang, napas ditahan. "Komandan," teriak salah satu teknisi dari sisi barat. "Ada benda keras di sini." Suasana seketika hening. Semua orang menoleh ke arah yang ditunjuk. Adi mengangkat tangannya, memberi isyarat. "Jangan gegabah." Dua petugas forensik melangkah pelan. Mereka menancapkan tongkat, lalu mengorek lumpur dengan hati-hati. Bau busuk langsung menyeruak, lebih tajam daripada bau tambak biasa. Beberapa menit kemudian, sesuatu mulai terlihat. Sebuah objek besar, terbungkus lumpur, perlahan-lahan tersingkap. Ketika sebagian lumpur terlepas, jelaslah sudah, itu tubuh manusia. Tubuh itu terikat dengan tali sintetis, dilingkarkan kuat di tangan dan kaki. Pada pinggangnya terikat batu besar sebagai pemberat. Lumpur menutupi sebagian besar tubuh, tapi pakaian lusuh masih melekat. Seorang petugas muda menelan ludah, wajahnya pucat. Ada yang buru-buru memalingkan pandangan, namun Adi tetap berdiri tegak. "Pelan, angkat dengan prosedur. Jangan ada bukti yang rusak," perintahnya datar. Tubuh itu akhirnya diangkat ke atas terpal plastik. Suasana mendadak berat, bahkan suara mesin diesel terdengar seperti mengambang jauh di udara. Semua orang seakan menahan napas. Petugas forensik bekerja cepat. Mereka memotret, menandai, mencatat setiap detail. Tali sintetis dicatat panjangnya, batu pemberat diukur beratnya. Lalu dari saku celana yang lusuh, mereka menemukan sebuah cincin kawin. Setelah dibersihkan, ukirannya masih terbaca. Inisial F, R. Adi menutup mata sejenak. Ia tidak perlu banyak kata. Semua orang di sekitarnya tahu siapa yang terbaring di sana. "Itu cincin Fajar," bisik seorang anggota polisi yang dulu hadir di pernikahannya. Beberapa petugas menunduk, menahan perasaan. Ada yang beristighfar pelan. Adi berdiri tegak, mencatat waktu temuan di buku lapangan. Suaranya tegas, tapi matanya menyiratkan beratnya beban. "Catat resmi. Mulai hari ini, kasus orang hilang berubah menjadi kasus pembunuhan." Warga desa yang berdiri jauh di luar garis polisi mulai heboh. Bisikan cepat menyebar. "Fajar ditemukan di kolam nomor 5, terikat batu." Beberapa orang perempuan menutup mulut dengan tangan. Ada yang berlinang air mata. Hari itu, kolam nomor 5 tidak lagi sekadar tempat mencari rezeki. Ia berubah menjadi kuburan air, saksi bisu dari sebuah pengkhianatan. Dan bagi Kompol Adi, inilah awal dari langkah besar berikutnya. Menemukan siapa yang tega mengubah tambak keluarga menjadi liang kematian anaknya sendiri. Sore itu, setelah tubuh yang ditemukan di kolam nomor 5 dibawa ke tenda forensik, suasana di sekitar tambak kian berat. Bau lumpur bercampur anyir darah menempel di udara, membuat banyak orang memilih menjauh. Namun di posko penyidikan, Kompol Adi tahu ada satu langkah penting yang tak bisa ditunda, identifikasi resmi. "Panggil Pak Hendra dan Rani," perintahnya. Suaranya tegas, tapi nadanya mengandung sesuatu yang lebih dalam rasa getir. Seorang penyidik yang tahu dirinya akan menyaksikan adegan paling menyayat hati. Beberapa menit kemudian, Rani masuk lebih dulu. Tubuhnya lunglai, wajahnya pucat, mata sembab karena menangis. Ia duduk di kursi plastik. Kedua tangannya saling meremas, bibirnya bergetar. Petugas menunjukkan cincin kawin yang baru saja ditemukan. Kilau logam itu, meski sudah pudar oleh lumpur, masih jelas memantulkan ukiran huruf F, R. Rani menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung jatuh deras. Itu cincin Fajar," bisiknya pelan. Suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat ruangan hening. Tangisnya tidak meledak, melainkan mengalir deras dan tenang, seperti air dari gentong yang retak. Beberapa penyidik muda terdiam, menahan rasa iba. Tapi Adi tetap mencatat setiap detail. Matanya tajam, namun hatinya berguncang. Tak lama, Pak Hendra masuk. Tubuhnya masih tegap, langkahnya mantap, wajahnya datar, tanpa ekspresi berlebihan. Ketika cincin itu ditunjukkan, ia hanya menatap sekilas, lalu menghela napas panjang. "Ya," ucapnya pendek. "Itu milik anak saya, Andrew."
Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, tidak ada tubuh yang ambruk ke lantai, hanya diam yang membeku, membuat para petugas saling berpandangan. Adi menatap Hendra lekat-lekat. Dalam benaknya, ia bergumam. Ketenangan yang terlalu sempurna justru sering jadi tanda ada cerita yang disusun. Sementara itu, laporan awal dari tim forensik masuk. Luka di kepala korban jelas akibat hantaman benda tumpul. Tangan dan kaki terikat kuat. Tidak ada tanda-tanda tenggelam sebagai penyebab utama. Fajar dipukul hingga tak berdaya, baru kemudian ditenggelamkan dengan pemberat. Adi membaca laporan itu perlahan. Setiap kata terasa seperti paku yang menancap dalam. Ia menutup map, menatap para penyidik. Ini bukan kecelakaan. Ini bukan orang hilang. Ini pembunuhan. Di luar, suasana desa makin gempar. Kabar penemuan jasad Fajar menyebar cepat. Di warung kopi, orang-orang terdiam setelah mendengar berita. Di musola kecil, seorang ustadz yang mendengar cerita itu hanya menggelengkan kepala, lalu berbisik, "Astagfirullah, seorang ayah kehilangan anak dengan cara begini." Sementara di rumah keluarga besar Fajar yang tinggal tak jauh dari Tambak, ibunya histeris ketika kabar sampai. "Fajar nak, kenapa harus begini?" jeritnya, tubuhnya lemas dipeluk para tetangga. Ayahnya, seorang pria tua berwajah keras, hanya duduk diam di beranda, matanya kosong menatap jalan tanah. "Saya serahkan pada hukum," ucapnya lirih. "Tapi luka ini tak akan pernah sembuh." Malam itu, di posko, Kompol Adi kembali menatap peta Tambak yang terbentang di meja. Ia melihat garis merah yang melingkari kolam nomor 5, jejak roda gerobak, langkah kaki besar dan kecil, rekaman kamera, cincin kawin semuanya, mengarah pada satu titik. Rumah besar Pak Hendra. Adi menutup bukunya, lalu berkata pada anak buahnya, "Mulai malam ini, kita pisahkan Pak Hendra dan Rani. Tidak ada komunikasi di antara mereka tanpa pengawasan. Besok, kita dengarkan kata-kata mereka secara terpisah. Kebenaran sering keluar dari mulut orang yang takut." Di luar posko, warga desa masih berkerumun, menatap garis polisi yang mengurung kolam nomor 5. Sebuah tambak yang dulu jadi sumber rezeki, kini berubah menjadi saksi bisu tragedi keluarga. Dan semua orang tahu, malam itu di Manyar akan panjang. Malam itu, udara di posko penyidikan terasa berat. Lampu neon menggantung rendah, menebarkan cahaya pucat pada dinding papan. Di luar, hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin dari arah tambak. Tapi di dalam ruangan kecil itu, setiap tarikan napas membawa beban kebenaran yang belum terucapkan. Kompol Adi mengambil keputusan, Rani dan Pak Hendra harus diperiksa secara terpisah. Tidak boleh ada kesempatan bagi mereka untuk menyamakan cerita. Ia tahu, ketika dua orang yang menyimpan rahasia dipisahkan, kebohongan akan mulai retak dengan sendirinya. Interogasi Rani. Rani duduk di kursi plastik, tubuhnya lunglai, rambutnya berantakan, matanya sembab. Di hadapannya, Adi dan seorang penyidik perempuan. Tidak ada gertakan, tidak ada ancaman, hanya tatapan tenang yang seolah berkata, "Katakanlah yang sebenarnya." "Rani," suara Adi datar, "kami tahu ini berat, tapi semua bukti justru meruntuhkan ceritamu. Kalau kamu benar ingin menyelamatkan dirimu, katakanlah yang sebenarnya." Rani menggigit bibir, tangannya gemetar. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Adi membuka map di meja, menampilkan foto rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya berdiri lama di tepi kolam nomor 5. Lalu laporan telepon tidak ada panggilan dari Fajar, bertolak belakang dengan pengakuannya. Air mata Rani mulai jatuh. Penyidik perempuan mendekat, bicara lembut. "Kalau ada sesuatu yang menekanmu, katakan sekarang. Lebih baik terlambat jujur daripada terus terjebak kebohongan." "Amina." Rani menunduk dalam, suaranya lirih hampir tak terdengar. "Kalau saya bicara, apakah saya bisa diselamatkan?" Adi tidak menjanjikan hal muluk. Hukum masih mengenal keringanan, tapi itu hanya berlaku bagi orang yang berani berkata benar. Rani menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah, bahunya terguncang. Namun kata-kata berikutnya belum keluar. Ia masih menahan, takut kalau sekali mulutnya terbuka, semua rahasia akan runtuh. Interogasi Hendra. Di ruangan lain, Pak Hendra duduk dengan dada tegap. Tangannya terlipat di dada, tatapannya tajam. Seolah-olah ia bukan tersangka, melainkan tuan rumah yang sedang menerima tamu. Seorang penyidik muda membuka percakapan. "Pak Hendra, hasil forensik menunjukkan Fajar tidak tenggelam. Ada luka benturan keras di bagian belakang kepala. Apakah Bapak tahu sesuatu tentang itu?" Hendra tertawa pendek.
Sinis. Mana mungkin saya menyakiti anak saya sendiri. Walau sering bertengkar, saya tidak akan tega. Kalau begitu, lanjut penyidik. Mengapa kamar Fajar terlalu bersih? Tidak ada tanda-tanda ia pergi jauh. Dan mengapa Bapak baru melapor 2 hari setelahnya? Hendra menatap lurus, suaranya tetap datar. Anak saya memang keras kepala, tapi cepat kembali. Saya kira hanya kabur sebentar. Apa salah kalau seorang ayah menunggu? Dari balik kaca satu arah, Adi memperhatikan. Ia tahu pola seperti ini. Orang yang terlalu tenang biasanya sedang menyembunyikan sesuatu yang rapuh. Beberapa jam kemudian, strategi diubah. Adi masuk lagi ke ruangan Rani. Dengan suara datar, ia berkata, "Rani, tadi Pak Hendra bilang semua ide berasal darimu. Katanya kamulah yang mendorongnya melakukan sesuatu terhadap Fajar." Rani terperanjat. Wajahnya pucat, matanya membesar. "Apa?" Dia bilang begitu. Tangisnya pecah lebih keras. "Tidak, itu tidak benar. Saya hanya takut. Saya tidak berani melawan." Tubuhnya gemetar, suaranya pecah. Di ruangan lain, giliran Hendra ditekan. Penyidik berkata, "Pak, Rani sudah bicara banyak. Ia bilang semua rencana datang dari Bapak." Wajah Hendra yang semula tenang mendadak berubah. Merah padam, tangannya mengepal, lalu menghantam meja dengan keras. "Apa? Dia menyalahkan saya, dia yang menggoda, dia yang mendorong saya. Jangan pikir saya mau melakukan itu kalau bukan karena dia." Dari balik kaca, Adi mengangguk pelan. Ia tahu kemarahan seringkali adalah pengakuan tanpa sadar. Malam itu, 2 wajah berbeda muncul jelas. Rani yang menangis terseduh, goyah antara rasa bersalah dan keinginan menyelamatkan diri. Hendra yang meledak dalam amarah, kehilangan kendali. Retakan pertama sudah terbuka. Besok, Adi tahu, tembok kebohongan ini akan runtuh. Malam semakin larut, namun posko penyidikan di Desa Manyar justru semakin hidup. Lampu neon tetap menyala terang, tumpukan berkas menutupi meja, dan papan tulis penuh coretan merah. Di tengah ruangan, Kompol Adi berdiri dengan wajah tenang, namun penuh konsentrasi. Ia tahu, kebohongan Hendra dan Rani sudah mulai retak sekarang, saatnya memberi tekanan lebih dalam. "Besok pagi, kita periksa lagi. Tapi kali ini, strategi berbeda. Pisahkan mereka, berikan potongan cerita yang berlawanan, biarkan mereka saling menyalahkan," ujar Adi kepada timnya. Anak buahnya mengangguk. Mereka sudah paham. Dalam kasus seperti ini, kebenaran seringkali muncul bukan lewat jawaban tenang, melainkan lewat amarah dan air mata. Interogasi kedua Rani. Pagi hari, Rani kembali dibawa ke ruang pemeriksaan. Wajahnya tampak lebih lelah, matanya sembab, bahunya merosot. Seolah semalaman ia berperang dengan dirinya sendiri. Adi menatapnya lama sebelum bicara. "Rani, semalam kamu sudah hampir bicara. Hari ini, jangan simpan lagi. Diam tidak akan menyelamatkanmu. Justru dengan diam, kamu menenggelamkan dirimu sendiri." Rani menggigit bibir, lalu perlahan membuka suara. "Saya memang sering ke kolam itu malam-malam. Tapi bukan karena saya mau. Saya dipaksa." Adi tidak memotong. Ia hanya mengangguk, memberi ruang agar kata-kata berikutnya mengalir. "Setelah pertengkaran malam itu, Pak Hendra datang ke saya." Rani melanjutkan dengan suara pecah. "Dia bilang Fajar tidak pantas mewarisi tambak. Dia bilang semua kerja kerasnya akan hancur kalau Fajar tetap ada. Saya ketakutan. Dia mengancam akan mengusir saya kalau menolak ikut. Saya hanya diam. Saya pikir kalau saya menuruti, semuanya akan selesai." Now, air matanya jatuh deras. Tangannya gemetar memegang ujung baju. "Saya yang menelepon Fajar malam itu. Saya menangis. Saya bilang ingin minta maaf. Dan dia percaya. Dia datang. Tapi begitu ia duduk, Pak Hendra muncul dari belakang dengan kayu besar. Dia menghantam kepala Fajar. Saya hanya kaku, tidak bisa berteriak. Ruangan sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Interogasi kedua Hendra. Di ruang lain, giliran Pak Hendra diperiksa. Awalnya ia masih mencoba bersikap tenang, tapi penyidik muda membacakan potongan pengakuan Rani. "Pak, Rani bilang semua rencana datang dari Bapak. Bapak yang menyuruhnya menelepon Fajar, Bapak yang menghantam kepalanya." Hendra meledak. Wajahnya memerah, tangannya menghantam meja. "Bohong, itu dia yang mulai semua. Dia yang masuk kamar saya lebih dulu. Dia yang bilang Fajar tidak pantas. Jangan pikir saya mau melakukan itu kalau bukan karena dia." Kata-kata itu meluncur cepat, penuh emosi.
Dari balik kaca satu arah, Adi mencatat, kemarahannya semakin liar, kebohongan sudah sulit ia kendalikan. Hendra terus bicara, suaranya meninggi. Kalau bukan karena Rani, saya tidak akan tega. Saya memang marah pada Fajar, tapi saya tidak pernah berniat membunuhnya. Dialah yang mendorong saya. Retakan yang membesar. Di satu ruangan, Rani menangis, menekankan bahwa ia hanya korban yang takut melawan. Di ruangan lain, Hendra berteriak, menyalahkan Rani sebagai dalang. Dinding kebohongan yang mereka bangun bersama mulai runtuh. Malam itu, Adi menuliskan catatan di buku usangnya. Air mata dan amarah adalah dua wajah dari kebenaran. Ketika keduanya muncul, maka rahasia sudah hampir pecah. Ia tahu, keesokan harinya mereka akan semakin goyah. Saling tuduh akan membuka jalan bagi pengakuan penuh. Dan saat itu tiba, kebenaran yang selama ini tenggelam di lumpur tambak akan muncul ke permukaan, tidak lagi bisa disembunyikan. Pagi itu, udara di posko penyidikan terasa semakin berat. Lampu neon menyala pucat, meja penuh berkas, dan wajah para penyidik tampak letih setelah malam panjang. Namun Kompol Adi tahu, hari ini adalah hari penting. Ia melihat Rani dibawa masuk ke ruang interogasi dengan langkah gontai, rambutnya kusut, matanya bengkak, wajahnya penuh pasrah. Rani duduk, menunduk dalam. Kedua tangannya saling meremas di atas meja. Adi menatapnya lekat, lalu berkata dengan nada rendah, penuh empati tapi juga tegas. Rani, semalam kamu sudah bicara sebagian. Tapi masih ada banyak yang belum kamu ceritakan. Kalau kamu berhenti di tengah jalan, kamu hanya menambah bebanmu sendiri. Katakan semuanya. Dari awal. Rani menarik napas panjang. Suaranya pecah ketika mulai bicara. Saya malu. Saya benci diri saya sendiri. Tapi semua ini memang bermula dari saya. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. Waktu Fajar pergi ke Surabaya untuk urusan dagang beberapa bulan lalu, saya tinggal di rumah tambak seorang diri. Pak Hendra sering datang. Katanya ingin memastikan saya baik-baik saja. Awalnya, saya percaya itu perhatian seorang mertua. Dia bawa makanan, kadang segelas tuak. Tapi suatu malam, dia mengetuk pintu kamar saya. Hendra, suara Rani makin pelan, matanya berkaca. Saya menolak. Saya takut. Tapi dia pandai membujuk. Dia bilang saya cantik, saya berharga, dan Fajar tidak bisa menjaga saya. Saya lemah. Saya terjebak. Sejak malam itu, semuanya berubah. Air matanya jatuh deras. Penyidik perempuan di sebelah Adi menepuk pelan bahunya, memberi kekuatan. Sejak saat itu, Rani melanjutkan. Hubungan kami jadi salah. Saya tahu itu dosa besar. Saya ingin berhenti, tapi setiap kali mencoba menjauh, dia mengancam. Dia bilang kalau saya buka mulut, hidup saya akan hancur. Saya takut. Saya tidak punya keberanian. Adi mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya tenang tapi menusuk. Dan bagaimana itu berhubungan dengan Fajar? Rani menggigit bibir. Perlahan, Pak Hendra mulai bicara tentang harta, tentang tambak. Dia bilang Fajar tidak pantas mewarisinya. Katanya, Fajar terlalu lemah, akan merusak semua yang sudah ia bangun. Lalu, dia bilang satu-satunya jalan adalah menyingkirkan Fajar. Dia meyakinkan saya bahwa dengan begitu, tambak akan tetap besar, hidup saya akan terjamin. Saya bodoh, saya diam saja, dan akhirnya saya ikut dalam rencana kejam itu. Tangisnya pecah lagi. Malam itu, saya yang menelepon Fajar. Saya pura-pura menangis, pura-pura minta maaf. Saya memohon supaya dia datang ke gubuk dekat tambak. Fajar, dia masih percaya pada saya. Dia datang dengan wajah lelah, tapi tetap mau mendengarkan. Rani berhenti sebentar, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Saat itulah, Pak Hendra muncul dari belakang dengan kayu besar. Dia menghantam kepala Fajar. Saya kaku, tidak bisa berteriak. Saya hanya berdiri, melihat suami saya jatuh di depan mata saya sendiri. Ruangan hening. Hanya terdengar suara kipas angin berdecit. Dengan suara terputus-putus, Rani melanjutkan. Setelah itu, kami menarik tubuhnya ke gudang. Pak Hendra mengikat tangan dan kakinya, melilitkan batu besar ke pinggangnya. Saya ikut mendorong gerobak. Saya tidak berani melawan. Di tepi kolam, tubuh Fajar didorong ke dalam air. Suara cipratan itu sampai sekarang masih terngiang di telinga saya. Air matanya mengalir deras. Saya berdosa, Pak. Saya bukan hanya istri yang gagal. Saya juga manusia yang ikut menyeret suami saya ke kuburan air.
Saya tidak pantas hidup. Adi menatapnya lama. Hatinya bergetar, tapi wajahnya tetap tegas. Rani, kebenaran memang pahit. Tapi dengan jujur, kamu sudah memulai langkah penebusan. Sisanya, biarkan hukum berjalan. Wan, ia menutup map perlahan, lalu memberi isyarat agar Rani diistirahatkan di ruangan lain. Pengakuan ini belum lengkap, tapi sudah cukup membuka tabir gelap yang selama ini ditutupi air tambak. Sore itu, ruang interogasi kembali dipenuhi ketegangan. Pak Hendra duduk dengan dada membusung, mencoba mempertahankan wibawa yang selama ini melekat padanya sebagai Raja Udang Gresik. Wajahnya dingin, matanya tajam, seolah ia bukan seorang tersangka, melainkan tuan rumah yang sedang menerima tamu. Seorang penyidik muda membuka percakapan dengan suara tenang. Pak Hendra, hasil forensik menunjukkan bahwa Fajar tidak tenggelam. Ada luka benturan keras di bagian belakang kepala. Luka itu cukup kuat untuk membuat pingsan atau lebih parah. Apa Bapak tahu sesuatu tentang itu? Hendra terkekeh pelan. Saya? Mana mungkin saya melukai anak saya sendiri? Memang kami sering bertengkar, tapi saya tetap ayahnya. Tak mungkin saya tega. Penyidik melanjutkan. Nada suaranya sedikit ditekan. Kalau begitu, mengapa kamar Fajar terlalu rapi? Mengapa tidak ada tanda-tanda ia pergi jauh? Dan kenapa Bapak baru melapor 2 hari setelah kepergiannya? Sekilas, wajah Hendra menegang. Namun dengan cepat ia menutupinya dengan senyum tipis. Ardi. Fajar memang keras kepala, tapi biasanya cepat kembali. Saya pikir ia hanya kabur sebentar. Apa salah seorang ayah menunggu anaknya pulang? Dari balik kaca satu arah, Kompol Adi memperhatikan dengan saksama. Ia sudah berpengalaman. Orang yang terlalu tenang, terlalu terkontrol, biasanya sedang menyembunyikan sesuatu yang rapuh. Beberapa menit kemudian, Adi memberi isyarat. Ia masuk ke ruang interogasi, membawa map tebal. Ia meletakkannya di meja dengan pelan, lalu menatap Hendra lurus. Pak Hendra, Rani sudah bicara. Ia bilang semua ide berasal dari Anda, bahwa Anda yang mendorongnya untuk menyingkirkan Fajar. Sejenak ruangan sunyi. Lalu tiba-tiba, wajah Hendra memerah, tangannya mengepal di atas meja. Dengan suara menggelegar, ia membentak. Apa? Dia menyalahkan saya. Dia yang menggoda saya. Dia yang membuat saya lemah. Jangan pikir saya mau melakukan itu, kalau bukan karena dia. Suara bentakan itu menggema di ruangan kecil. Penyidik muda yang duduk di sebelahnya sampai terkejut. Dari balik kaca, Adi mengangguk pelan. Inilah yang ia tunggu, retakan pertama. Hendra melanjutkan dengan nada penuh amarah. Hampir tanpa kendali. Anak saya memang lemah. Dia tidak pantas meneruskan tambak ini. Saya bekerja keras, membangun semua dari nol. Lalu apa? Mau hancur begitu saja, di tangannya? Tidak mungkin. Tapi, saya juga tidak akan sejauh ini, kalau bukan karena perempuan itu. Dia yang mendorong. Dia yang membuat saya, kata-katanya terhenti. Napasnya memburu, wajahnya berkeringat. Hendra sadar, ia sudah melampaui batas, tapi kalimat itu sudah terucap. Adi tetap duduk tenang. Suaranya datar namun tajam. Jadi, Anda mengakui telah melukai Fajar? Hendra menunduk sejenak. Bibirnya bergetar, lalu ia menghantam meja sekali lagi dengan telapak tangan. Ya, saya yang memukulnya. Puas. Tapi jangan pikir itu sepenuhnya salah saya. Semua karena perempuan itu. Tanpa dia, saya tidak akan tega. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada suara selain napas berat Hendra yang naik turun. Dari balik kaca, para penyidik saling pandang. Semua tahu, pengakuan itu sudah keluar. Meski dilapisi kemarahan dan tuduhan, Adi menutup map perlahan. Pak Hendra, marah tidak akan menghapus kenyataan. Kata-kata Anda barusan sudah cukup bagi hukum untuk menilai. Anda boleh menuduh siapa saja, tapi fakta tetap berbicara. Malam itu, Fajar tidak pernah pergi ke Palembang. Malam itu, dia berakhir di tambak bersama Anda. Hendra terduduk lemas. Bahunya yang tadi tegap, kini merosot. Ia menunduk dalam, matanya kosong. Suaranya merendah, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Aku hanya ingin tambak ini tetap besar. Aku tidak ingin seluruh kerja keras hancur, tapi ternyata aku sendiri yang menghancurkan semuanya. Pagi berikutnya, udara di posko penyidikan terasa lebih berat daripada biasanya. Lampu neon menyinari meja panjang yang dipenuhi berkas, foto, dan catatan hasil pemeriksaan. Di balik kaca satu arah,
Kompol Adi sudah menyiapkan strategi terakhir, mempertemukan dua tersangka dalam ruang konfrontasi. Ia tahu, jika dipisahkan, mereka masih bisa saling berkelit. Tapi ketika duduk berhadapan, dinding kebohongan akan runtuh dengan sendirinya. Ruangan konfrontasi sederhana. Sebuah meja kayu panjang, dua kursi berhadapan, dan lampu neon yang menggantung tepat di atas kepala. Hendra masuk lebih dulu. Bahunya masih berusaha tegak, tapi matanya menunjukkan lelah. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Rani masuk dengan langkah gontai. Ia menunduk, enggan menatap pria yang dulu ia panggil Bapak. Wah, ketegangan langsung terasa. Suara kipas angin tua berdecit, seakan menambah berat suasana. Adi membuka percakapan dengan suara tegas namun terkendali. Hari ini, tidak ada lagi rahasia. Semua sudah jelas. Tapi saya ingin mendengar langsung dari mulut kalian berdua. Silakan bicara. Rani mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Suaranya lirih namun jelas. Pak Hendra bilang, saya dalangnya. Itu tidak benar. Saya hanya korban. Saya dipaksa. Onivarti. Belum sempat kalimatnya habis, Hendra menghentak meja dengan tangan. Suara beratnya meledak. Bohong. Kau yang menggoda aku. Kau yang bilang Fajar tidak pantas. Kau yang bilang tambak ini harus jadi milik kita berdua. Jangan pura-pura jadi korban sekarang. Rani tersentak. Tubuhnya bergetar. Air matanya jatuh deras. Namun ia melawan dengan suara yang lebih keras. Kalau bukan karena Bapak, saya tidak akan pernah menelepon Fajar malam itu. Saya tidak akan pernah ikut mendorong gerobak itu. Semua ide datang dari Bapak. Saya hanya perempuan lemah yang takut diusir. Hendra mencondongkan tubuh, nadanya sinis. Perempuan lemah, kau menikmati semua. Kau ikut dalam hubungan terlarang itu dengan sukarela. Jangan kau mainkan peran korban di sini. Kau tahu betul apa yang kau lakukan. Suasana ruangan semakin panas. Kata-kata mereka seperti pisau yang saling mengiris, memotong sisa-sisa ikatan yang dulu pernah ada. Para penyidik mencatat setiap kalimat dengan cepat, sementara Adi tetap duduk tenang, membiarkan percikan emosi itu membakar habis kebohongan mereka. Rani menangis terseduh, wajahnya pucat. Ya, saya bersalah. Saya ikut, tapi bukan saya yang memukulnya. Itu Bapak. Saya tidak pernah mengangkat tangan saya pada Fajar. Semua itu Bapak yang lakukan. Hendra terdiam sejenak, lalu tertawa pendek, getir. Ya, aku yang memukulnya. Puas kau sekarang. Tapi jangan kau bersandiwara, seolah kau tidak punya andil. Tanpa kau, aku tidak akan sejauh ini. Kata-kata itu jatuh, seperti batu besar yang menghantam lantai. Semua orang di ruangan tahu, pengakuan sudah bulat. Tidak ada lagi celah untuk bersembunyi. Adi mengetuk meja pelan, suaranya dingin tapi mantap. Cukup. Sekarang kalian berdua saling menuding, tapi bagi hukum, itu tidak menghapus kenyataan. Faktanya, kalian berdua ada di sana. Kalian berdua terlibat. Odita. Hening menyelimuti ruangan. Rani terisak menutup wajah dengan kedua tangan. Hendra menunduk, matanya kosong, napasnya berat. Dinding kebohongan yang selama ini mereka bangun akhirnya runtuh. Di luar ruangan, kabar mulai merambat cepat. Para warga desa yang menunggu di balai desa berbisik-bisik. Ada yang geleng kepala, ada yang berdoa pelan. Astagfirullah, tega sekali seorang ayah membunuh anaknya sendiri. Yang lain menimpali, dan menantu ikut bersekongkol melawan suaminya. Dunia sudah rusak. Kompol Adi kembali ke ruangannya, menutup buku catatan kecilnya dengan tegas. Dengan tinta merah ia menuliskan 3 kata besar di papan tulis. Harta plus, hubungan terlarang, pembunuhan. Potongan puzzle kini tersusun utuh. Tidak ada lagi yang samar. Dan malam itu, Gresik tidak benar-benar tidur. Bisikan, doa, dan rasa takut merayap di setiap rumah. Semua orang sadar, air tambak bisa menutup tubuh, tapi tidak bisa menutup kebenaran. Tanggal 15 September 2022, suasana pengadilan negeri Gresik begitu tegang sejak pagi. Ratusan warga memadati halaman depan, sebagian ingin menyaksikan langsung jalannya sidang, sebagian lagi hanya berdiri dengan wajah muram, tak percaya bahwa kasus sebesar ini terjadi di kampung mereka sendiri. Polisi berjaga ketat, membentuk barikade besi agar kerumunan tidak memaksa masuk. Wartawan dari Surabaya, bahkan Jakarta, datang membawa kamera. Semua ingin meliput perkara yang telah mengguncang desa Manyar. Seorang ayah membunuh anak kandungnya sendiri dengan bantuan menantunya. Tepat pukul 9,
Pintu ruang sidang dibuka. Hakim ketua, Hakim Wirawan, memasuki ruangan dengan jubah hitam. Suara palu kayu mengetuk meja, tanda persidangan dimulai. Tak lama, dua terdakwa digiring masuk. Hendra, yang dulu disegani sebagai Raja Udang, kini berjalan tertunduk. Rambutnya kusut, wajahnya pucat. Rani, menantu yang dulu dikenal lembut, tampak gemetar, matanya sembab karena menangis. Di bangku pengunjung, keluarga almarhum Fajar duduk berjejer. Ibunya menangis lirih sambil menutup wajah dengan kerudung. Ayahnya menatap lurus tanpa kata, hanya air mata yang mengalir diam-diam. Warga desa yang hadir ikut terdiam, sebagian menundukkan kepala, sebagian menggeleng pelan. Jaksa Darman berdiri membaca dakwaan. Suaranya tegas, memenuhi ruangan. Ia menjabarkan kronologi kejadian, dari rencana kejam, telepon jebakan, hantaman kayu, hingga jasad Fajar yang ditemukan di dasar tambak nomor 5. Satu demi satu bukti ditunjukkan. Foto forensik, rekaman CCTV, hasil laboratorium, serta kesaksian para pekerja tambak. Setiap kata terasa menyayat hati, membuat banyak orang di ruangan meneteskan air mata. Ketika saksi ahli forensik dipanggil, ia menegaskan bahwa Fajar meninggal akibat pukulan benda tumpul, bukan tenggelam. Artinya, korban dibunuh terlebih dahulu sebelum jasadnya dibuang ke tambak. Ujarnya mantap. Pernyataan itu membuat istri korban semakin keras menangis, dipeluk erat oleh kerabat di sampingnya. Pengacara Hendra berusaha membela, mengatakan kliennya tertekan dan tidak sepenuhnya sadar bahwa perbuatan itu spontan. Sementara pengacara Rani berargumen bahwa kliennya hanyalah korban manipulasi mertua. Namun jaksa cepat menimpali, kalau benar dipaksa, mengapa justru Rani yang menelepon korban malam itu? Fakta berbicara lebih jelas daripada alasan. Sidang berlangsung berjam-jam. Ketegangan makin terasa ketika hakim memberi kesempatan kepada kedua terdakwa untuk berbicara. Hendra berdiri dengan langkah gontai. Suaranya serak, nyaris tenggelam. Saya menyesal setiap detik. Tapi penyesalan tidak akan menghidupkan Fajar kembali. Semua yang saya bangun hancur. Bukan oleh dia, tapi oleh saya sendiri. Rani menyusul dengan air mata deras. Saya berdosa besar. Saya lemah. Saya ikut dalam rencana itu karena takut. Tapi apapun alasannya, saya telah mengkhianati suami saya sendiri. Saya tidak pantas dimaafkan. Ruangan hening. Bahkan para wartawan yang biasanya sibuk memotret, terdiam sejenak. Kata-kata kedua terdakwa terasa lebih pedih daripada apapun. Akhirnya, setelah mendengar seluruh keterangan, hakim mengetukkan palu. Putusan dibacakan. Hendra dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Rani dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena terbukti ikut serta dalam persekongkolan. Tangis pecah di ruang sidang. Keluarga korban berpelukan. Sebagian warga mengucap syukur, sebagian lagi beristighfar panjang. Tidak ada yang bersorak gembira karena semua sadar dalam tragedi ini tak ada pemenang. Semua hanya kalah. Di luar gedung pengadilan, wartawan berkerumun. Kabar putusan itu segera menyebar ke seluruh negeri. Media menuliskan judul besar, Raja Udang Gresik tumbang, bunuh anak demi harta, dihukum seumur hidup. Malam itu, di masjid desa, doa tahlil kembali digelar untuk Fajar. Warga berkumpul, membaca Al-Fatihah, memohon agar arwahnya tenang. Seorang ustadz berkata dengan suara lantang, harta bisa dicari, nama bisa dijaga, tapi ketika hati dikuasai nafsu, maka keluarga sendiri bisa jadi korban. Ambillah pelajaran, jangan biarkan keserakahan membutakan kita. Kata-kata itu membuat semua menunduk. Banyak yang meneteskan air mata. Kompol Adi, yang hadir di pojok masjid, menatap jamaah dengan mata berkaca. Dalam hati ia bergumam, kebenaran akhirnya terungkap, hukum ditegakkan. Tapi luka ini akan lama sembuh. Semoga masyarakat belajar bahwa kebohongan pasti runtuh dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Hai. Dan malam itu, desa Manyar kembali hening. Tapi kali ini, bukan keheningan karena rahasia yang ditutup, melainkan keheningan setelah kebenaran disuarakan.